Hari ini, saya dan Mak Kari, seorang pengamat dan penggiat budaya Minangkabau, berjanji bertemu di depan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat yang berada di Jalan Raya Belimbing nomor 16A, Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Mak Kari akan mengajak saya bertemu dengan saudaranya yang bekerja di Balai Pelestarian Kebudayaan ini, yaitu Pak Hasan, untuk menambah terang persoalan matrilineal Minangkabau yang selama ini masih menjadi tanda tanya besar bagi saya. Selain itu, tampak juga papan informasi yang bertuliskan BPNB, yaitu Balai Pelestarian Nilai Budaya, yang sekarang sudah bertransformasi menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tidak jauh dari gedung utama Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, terdapat sebuah gedung yang namanya cukup unik, yaitu Gedung Pusat Data Matrilineal. Nah, disinilah saya bertemu dengan saudara Mak Kari, Bapak Hasan Hadi SS, yang juga menjabat sebagai Pamong Budaya Ahli Muda di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang sekaligus juga akan menjawab rasa penasaran saya terhadap sistem matrilineal yang hanya dianut oleh beberapa suku bangsa di dunia, termasuk salah satunya di Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang besar di Indonesia, di mana keturunannya tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara ini. Dan yang menariknya, dari sekian banyak suku bangsa di Indonesia yang mayoritas mengambil garis keturunan dari garis bapak atau patrilineal, Minangkabau justru menganut sistem keturunan berdasarkan garis ibu atau yang populer dengan istilah matrilineal. Uniknya sistem matrilineal yang tumbuh dan berkembang di Minangkabau mempunyai perbedaan yang cukup berbeda dengan matrilineal secara umum, terutama dalam hal sosial, pemerintahan, dan penguasaan ekonomi. Sehingga pihak-pihak kebudayaan di Sumatera Barat sering menamakan dengan matrilineal Minangkabau, bukan matrilineal saja. Namun, setelah berjalan sekian abad sejak kemunculannya, sistem ini tidak tergoyahkan hingga saat ini, walaupun dikelilingi oleh sistem patrilineal. Sebelum berbincang lebih lanjut tentang matrilineal Minangkabau, kami diajak Pak Hasan untuk berkeliling melihat ruang pameran yang ada di gedung tersebut. Ternyata, pusat data matrilineal tidak hanya mengelola berbagai data dalam bentuk cetak maupun digital yang berhubungan dengan sistem matrilineal di Minangkabau, tapi juga menyimpan informasi seputar kebudayaan Minang. Terdapat foto pahlawan asal Minang, seperti Inyak Canduang, Siti Rohana Kudus, Buya Hamka, dan lain-lainnya. Selain itu, kami juga diperlihatkan permainan-permainan anak Minangkabau seperti gasing yang terbuat dari bluluk atau buah kelapa yang masih kecil. Untuk memainkannya hanya perlu bluluk, lidi pendek, dan sebuah karet gelang. Kemudian ada juga bedil, yaitu permainan tembak-tembakan yang terbuat dari bahan bambu yang berukuran kecil. Sementara peluru yang dipakai biasanya bunga jambu air yang sudah rontok. Juga ada permainan badia batuang, badia ayi, congklak, dan patok lele. Di samping itu, juga dipamerkan peralatan-peralatan rumah tangga yang dipakai para bundo di rumah gadang masa lalu, seperti kuali basi dan perlengkapan memasak lainnya. Bahkan perkakas dan peralatan serta kerajinan, ukiran, pakaian tradisional, miniatur surau kaum, sulaman, serta alat pintal sulam Minang tempo dulu
juga bisa dijumpai di pusat data matrilineal ini. Setelah puas berkeliling menyaksikan koleksi yang dipajang di ruang galeri matrilineal Minangkabau, Pak Hasan membawa kami ke sebuah ruangan lain yang estetik dan artistik. Tempat kami akan berdiskusi tentang matrilineal Minangkabau tersebut. Nah, bagaimana sesungguhnya konsep matrilineal Minangkabau itu, Dunsana? Yuk, ikuti diskusi saya bersama Pak Hasanuddin SS, Pamong Budaya Ahli Muda Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dan Mak Kari. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Oke, Pak Sando, makasih Pak. Informasi dapat, haus jika dahaga jika lepas. Wah, luar biasa. Jadi pertama saya terima kasih nih Pak Hasan ya, sudah membawa ke galeri atau museum ruang pameran tentang matrilineal, sesuai sekali dengan apa yang ingin saya cari nih Pak Hasan ya, tentang saya penasaran sih, Minangkabau dibilang matrilineal dan dianggap matrilineal paling kuat mungkin ya, tanda kutip paling kuat, kenapa? Karena sampai saat ini masih bisa bertahan ini di tengah
suku bangsa lain yang mayoritas menggunakan patrilineal, sementara Minangkabau matrilineal. Itu bikin saya penasaran, Pak. Tapi yang ngomong, Pak, sebenarnya matrilineal itu apa sih, Pak ya? Beda dengan yang lain itu, Pak. Matrilineal itu, makanya. Ya, lanjut. Matrilineal itu kalau kita baca-baca beberapa literatur itu kan salah satu sistem yang kemudian dipakai oleh masyarakat suku bangsa kaitan dengan kekerabatan mereka. Untuk matrilineal sendiri, sistem kekerabatan yang kemudian memiliki beberapa ciri. Yang koronnya itu adalah penarikan garis keturunan dari perempuan. Oh gitu, garis keturunan kaum ibu. Matrilineal ya. Dan Minangkabau suku bangsa terbesar kemudian yang sampai saat sekarang menggunakan sistem kekerabatan itu. Ya. Itu kira-kira apa ya, Pak, manfaatnya atau kelebihannya, katakan, ketika gue bukan membandingkan sih, tapi artinya ketika orang yang Minangkabau bisa bertahan dengan matrilineal sampai detik ini dan itu masih terjaga baik, pasti ada manfaat yang besar. Kemudian ada kekuatannya sehingga bisa bertahan. Kira apa saja tuh, Pak? Ya, kalau itu kayaknya kita kembali ke pertimbangan-pertimbangan dahulu itu, ketika kemudian mengadakan konsensus memakai sistem kekerabatan matrilineal. Salah satunya tentu pertimbangan mendasar bagaimana kaum perempuan itu dalam banyak aspeknya itu dia terlindungi. Kaum perempuan itu ditempatkan di porsi yang memuliakan harkat dan martabatnya. Nah, masyarakat Minang salah satu cita-cita kebudayaannya tentu itu. Kaum ibu mulai dari kecil, anak-anak, remaja, kemudian setelah menjadi ibu rumah tangga dengan berbagai problem sosial yang muncul, masyarakat Minang meyakini bahwa sistem kekerabatan itulah kemudian yang dalam perjalanannya itu melindungi hak perempuan, hak martabatnya kaum wanita, sehingga kemudian sampai dewasa ini matinya tetap dipakai. Ada beberapa karakter mendasar lain tentu di samping soal penarikan garis keturunan, termasuk juga bagaimana kaum perempuan itu dalam lingkungan sosialnya di rumah gadang, di dalam konteks keluarga luas, komunal, suku, kaum, dan keluarga inti di tengah masyarakat. Kaum perempuan tentunya sebagaimana juga kaum laki-laki semuanya memiliki keterbatasan. Nah, sistem itulah kemudian yang diyakini mampu menjaga marwah itu. Orang Minang memuliakan perempuan. Minang menghargai harkat martabatnya kaum wanita. Matrilineal core-nya saya kira memang bagaimana kehidupan berbudaya masyarakat Minang itu, adat mereka itu menempatkan perempuan dengan segala aspek pribadi dan sosial itu terlindungi. Sehingga dia bertahan. Sejak Islam masuk makanya. Islam juga mengajarkan bagaimana umatnya itu menghargai perempuan gitu ya. Sehingga dia nyambung dia antara cita-cita budaya masyarakat Minang itu dengan apa yang kemudian dibawa oleh Islam. Oh gitu. Ya, saya mau Mak Kari juga nih, Mak Kari. Ini Mak Kari. Iya, Mak Kari namanya Mama nih. Mak Kari Mama kan pasti Pak, dan juga sering istilah orangnya Kalil Nagari ya, Mak ya. Ini Mak, menariknya tadi dari awal Pak Hasan sudah mulai dengan bahwa matrilineal adalah sebuah konsep perlindungan perempuan. Wah, kan luar biasa, Mak. Ketika sebuah peradaban berorientasi kepada pengembangan, superior, kekuatan gitu ya,
Minangkabau justru bicara perlindungan. Nah, ini menurut Mak Kari gimana nih hubungannya dengan matrilineal dia dipakai sebagai sebuah konsep keturunan? Ya mungkin itu salah satu dampak yang dianalisa oleh para ahli. Itu bagian daripada perlindungan. Perlindungan. Ya. Tapi dari kacamata Minangkabau ini, Nah, ya. saya kan mencoba dari lapau ke lapau. Iya, itu Mak. Pertama, orang Minang itu memakai konsep dasarnya, filosofi dasarnya itu adalah alam tak kambang Jadi guru. jadi guru. Tuh. Iya, iya. Di alam memang terlihat nyata bahwa induklah atau bagi manusia ibulah yang merawat, melindungi anaknya itu sampai dia dewasa. Itu kenyataannya. Ya. Karena kalau di segi manusia, ibu itu dititipkan rahim. Ya, ini masalah alam. Iya. Dititipkan rahim, Rahim kalau perempuan, bukan laki-laki ya, Mak ya? bukan ke laki-laki. Iya. Memang sudah takdirnya begitu. Maka dititipkanlah keturunan itu melalui rahim perempuan. Iya. Ketika lahir pun sifat rahim itu sayang yang khusus. Ada menyambung dengan mulai membesarkan anak. Dilahirkan, disusukan, dititipkan juga. Rezeki itu sebelum lahir itu di dalam rahimnya melalui tali plasenta ke ibunya. Kemudian setelah lahir sudah ada air susu ibunya yang ibunya itu, dan sifat-sifat yang lain yang dititipkan kepada perempuan yang suka menyayangi, Lembut ya, asik. ibunya pun bertahan dengan segala kesulitan mengandung anaknya lebih kurang 9 bulan itu. Dan itu nggak ringan ya, Mak ya? Membawa 9 bulan itu bukan pekerjaan ringan ini. Tapi sudah Disiapkan. Perempuan itu sesuai dengan bebannya. Jadi, apakah Mama ingin mengatakan bahwa dengan fitrahnya perempuan seperti itu yang sesuai dengan Tuhan, belajar ke alam juga tadi, kemudian belajar ke alam dari perempuan sendiri, kan itulah makanya nenek moyang kita lebih cenderung memakai matrilineal. Iya, belakangan setelah Islam masuk, maka kita harus melihat adat itu perilaku ya. Perilaku yang disepakati, dipakai, diperbaiki, kemudian diwariskan untuk kebaikan generasi ke depan. Iya. Maka bicara adat Minangkabau, setelah adanya adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, maka tidak bisa dilepaskan dari trilogi itu. Trilogi. Adat, Syarak, dan Kitabullah. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Makanya saya coba tadi menjelaskan ketika bicara Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Alamnya ya begitu. Tuntutan alamnya demikian. Nah, ternyata di dalam Kitabullah juga begitu. Tapi ada orang justru mengandangnya dari sisi ini, Mak. Adat bahasa syarak bahasa Kitabullah, artinya adat bakat syarak mengatur, adat memakai. Nah, orang bilang kalau di syarak itu kan keturunan dari ayah katanya. Sementara Minangkabau memakai matrilineal dari ibu. Ini gimana duduknya nih, Mak? Ya, sepanjang yang saya baca di Al-Quran, Ya. saya tidak menemukan ada ayat mengatakan Muhammad bin, Iya. atau nabi yang lain bin, ayahnya. Tapi ada penjelasan-penjelasan bahwa Ismail itu anaknya si Anu. Bahasa Yusuf ini punya bapak si Anu. Iya. Tapi saya temukan perkataan bin ibu di situ. Iya. Apa itu? Isa ibnu Maryam.
Ya. Artinya Saya tidak menemukan secara tegas ya. Islam menjelaskan itu bahwa harus dari bapak. Jadi artinya tidak bertentangan sesungguhnya ya, Mak ya, seperti ya. Karena tidak ada dasarnya. Iya, betul, yang menyatakan betul. begitu. Justru menurut Isa ibnu Maryam itu Dituliskan. Jadi sebelum Islam masuk itu ada budaya setempat. Iya. Oh, maksudnya budaya di Jazirah ya, Mak ya? Ya, yang sudah ayah. Oh, berarti itu bukan, atau apakah bisa dibilang itu sesungguhnya budaya Arab gitu, bukan budaya Islam kan itu ya? Iya, pada saat itu ya. Jadi makanya saya tidak mau merujuk persoalan itu ke Al-Quran, karena ketika dilihat di Al-Quran, saya justru menemukan bahwa Isa bin Maryam. Ya, oke. Artinya memang Minangkabau bisa dibilang tidak salah memilih ini ya, Mak ya. Matrilineal. Oke. Dianut oleh orang Minangkabau. Ya. Tapi ketika bicara tentang alam takambang jadi guru, memang yang dilihat itu ayam misalnya, binatang-binatang yang lain. Iya. Memang yang merawat, yang melindungi anaknya itu. Apalagi ini matrilineal sebelum Islam masuk dia ada matrilineal juga, Mak ya. Oh, iya. Sudah ada. Artinya dari bincang-bincang dengan Prof. Nusirwan, iya. itu kan profesor yang memang antropologi. Iya. Dia mengatakan bahwa perkembangan sistem kerabatan itu menurut pakar itu ada beberapa tahap. Nah, tahap pertama itu ibu melahirkan dan anak boleh memilih sikap apapun, menikahi siapapun, sesuai dengan keinginannya. Di tahap pertama nih ya. Iya, ya kalau itu kan boleh jadi Di pada masa zaman Adam. kan begitu. Ya, betul. Anak yang selang-seling itu ya, Mak ya. Iya, saya nggak tahu juga. Iya. Yang kedua, muncullah matriarkat. Matriarkat, bukan matrilineal ya? Kan, Matriarkat, matriarkat itu kekuasaan. Oh. Karena ibu merasa dia yang punya rahim, mengandung, melahirkan, dia membesarkan. Iya, berarti Maka mereka malah merasa itulah dia memiliki gitu ya. kuasanya Kekuasaan. untuk mengatur anaknya. Oke. Setelah itu muncul lagi perkembangannya matrilineal, di mana garis keturunannya dari ibu. Tapi ingat, istilah matrilineal ini baru muncul di dalam dunia keilmuan itu tahun 40-an 50-an. Sementara Minangkabau sudah. Iya. Catatannya. Makanya kita kasih istilah matrilineal Minangkabau, ya. Iya. Beda ya. Coba matrilineal, kemudian berkembang menjadi patrilineal. Sang ayah juga merasa punya hak untuk dinyatakan dalam keturunan itu. Maka akhirnya muncul sistem parental. Kedua-duanya berhak di situ. Di situ Minangkabau sudah tetap di matrilineal. Tetap matrilineal. Kalau tahapan itu matrilineal itu lebih dulu daripada patrilineal dan parental ya, Mak ya. Iya. Itu saya tambahkan sedikit. Jadi kenapa orang Minang memakai itu? Karena orang Minang itu alam takambang jadi guru ya. Guru yang paling duluan itu adalah alam ya. Sebelum Adam diturunkan, alam diciptakan dulu. Iya. Maka betul. guru pertama manusia itu alam. Bahkan kalau nggak salah ke Adam pun diajarkan tentang alam ya, Mak ya. Iya. Nama-nama di alam. Oke. Baik, memang jadi Bang pas ya, alam jadi guru dan alam mengajarkan kalau keturunan itu dirawat dan lebih apa ke ibu ya. Nah, menarik sekali. Jadi ya, nampak nih. Itu sepanjang yang benang merahnya. Nah, sekarang nih Pak Hasan, kita lihat Pak Hasan. Kan ini udah berjalan nih ya. Matrilineal terus berjalan sekarang dan seperti yang bilang tadi. Gitu ya. Nah, jadi sekarang tapi dari sistem matrilineal
bagaimana kedudukan laki-laki nih Pak Hasan? Ini tadi kan material sekarang kan lebih semuanya kepada perempuan nih. Nah, laki-lakinya gimana? Kan pertanyaan itu lagi tuh. Apakah laki-laki juga punya tempat di matrilineal atau gimana nih Pak Hasan? Ya, di matrilineal itu, di sistem kekerabatan matrilineal itu, laki-laki sebenarnya dia punya peran yang ganda dia. Ganda ya. Satu dia sebagai orang semando, kemudian yang satu lagi dia sebagai mama. Mama ya. Sebagai mama, artinya dia sesungguhnya juga memiliki porsi kewenangan dia selaku dia orang semando sebagai suami dari seorang perempuan, kemudian dia sebagai mama yang kemudian kalau kita hubungkan kembali ke filosofi motif kalau Paku Kaca Malimbiang itu, dia memiliki peran fungsi membimbing, mengayomi kemenakannya. Iya. Jadi artinya meskipun di satu sisi perempuan, ibu itu diberi ruang sesuai dengan sistem kekerabatan yang dimiliki matrilineal itu, tapi yang kaum laki-laki sendiri bukan berarti kemudian tidak punya peran dalam menjaga merawat sistem itu sendiri gitu. Dia adalah kemenakan dari seorang mama. Dia kemudian juga akan menjadi mama bagi para kemenakannya. Dia menjadi orang semando di rumah istrinya. Dia menjadi bapak bagi anak-anaknya. Jadi struktur kerabatan itu, posisi kaum laki-laki itu sesungguhnya juga sentral. Tapi kalau kita lihat ke persoalan kepemilikan nih Pak Hasan. Kepemilikan, kepemilikan keturunan udah jelas tuh. Dianggap bahwa yang menurunkan keturunan itulah keluarga ibu, kan gitu ya. Sehingga nggak salah ada istilah ini keluarga Dunsana, ini Duk Bako, gitu ya, ya. Nah, ini keluarga Dunsananya. Nah, dan itu kalau tidak salah berlanjut kepada persoalan penggunaan harta pusaka gitu ya, pusaka yang katanya nih belum pas kali ini ya, mungkin ini berjelas, yang katanya itu memang untuk perempuan ya, digunakan untuk perempuan. Nah, aduh, ini lagi nanggung nih lah. Tambah tuh kuat. Pembicaraan sedang terlama, nah kopi lebih lama loh. Anu lama cerita mana mak kali. Nah, kok Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. kopi lah. Apa mak? Enak. Banyak di sus mak. Ponstel nak. Oh, disampai ni orang ke dapur lah. Ini ya bisa minum kopi. Apa tuh mak? Dulu di zaman penjajahan itu Daun kopi. daun Banamu dan kawahnya mak. Oke. Nah ya. Jadi apa tadi itu mak? Kamu masih penasaran ya mak tentang material ini Pak Hasan ya, Pak Hasan. Tadi kan kita sudah sampai di pembicaraan kalau material itu sepertinya lebih memposisikan perempuan
Ya, apakah dengan fungsi biologisnya, dengan fungsi sosialnya terhadap anak, gitu ya, mengayomi, melindungi, kasih sayang dan sebagainya. Nah, tapi ketika sudah sampai di kehidupan sosial, kan tetap ada perempuan dan laki-laki. Nah, ini kita pengen apa juga nih, penasaran juga nih Pak Hasan. Gimana nih posisi laki-laki di kekerabatan matrilineal ini? Nah, karena kabarnya nih, sebelum kita bahas ini, tahu kabarnya pusako pun itu penggunaannya oleh perempuan atau dititipkan kepada perempuan dan anak-anaknya yang perempuan juga. Nah, gitu ya. Sampai pusako itu kan ekonomi itu Pak, bernilai ekonomi. Nah, sementara laki-laki gimana? Nah, ini gimana nih Pak Hasan? Yang pertama temuan kepustakaan. Iya. Memang ada ungkapan di Minang itu, kalau laki-laki di tanah Minang itu dia tidak nyundak bamilia bapusako. Tidak babilia. Bamilia. Oh, bamilia. Oh, artinya tidak ada hak milik, kepemilikan dan pusaka. Oh, gitu. Jadi sawah ladang lumbang bapereang, rumah gadang dan segala macamnya kepemilikannya itu di perempuan. Perempuan ya. Kepemilikan itu di perempuan. Termasuk juga misalnya ada ungkapan yang dalam tanda kutip terkesan menggusur posisi laki-laki dalam statusnya sebagai orang Sumando. Dan ungkapannya Mas Amilang ini, kok nanya orang Sumando sapantun abu wateh tunggua. Datang tunggu ya. Pantun abu wateh tunggua. Ibaratnya mungkin ini ibarat debu yang ada di atas tunggu yang bisa dihembus angin gitu ya Pak ya. Oh. Kemudian perannya itu di mana? Ya. Jadi kembali ke situ, laki-laki di Minang itu memang dia menjaga, dia memelihara, dia mengupayakan. Kok kurangnya menukuat, kok umpangnya menyisi, menukuat menambah, peruntukannya itu kemudian memang ke perempuan. Ke perempuan. Sehingga kemudian kalau kita baca-baca banyak tulisan itu dari usia kecil, laki-laki itu memang tidak tidur di rumah dia. Dia sentra pembentukan karakternya itu di surau, di lapau, kemudian di Medanan, Baside dan segala macam. Kaitan kembali ke soal kepemilikan tadi, memang filosofinya tidak mengajarkan seperti itu gitu ya. Dan ini juga agak dekat kaitannya dengan kemudian masyarakat Minang kuat tradisi merantaunya. Gitu. Merantaunya. Karena memang dia tidak memiliki. Gitu. Apakah akhirnya orang bisa berpikir bahwa Minangkabau itu milik perempuan? Minangkabau milik perempuan sebenarnya tidak juga. Tidak juga. Karena sesungguhnya dengan porsi peran kaum laki-laki itu, walaupun dia kembali ke ungkapan-ungkapan tersebut menjago memelihara. Jadi dia menyisik kalau nyumpang, menambah manukuk kalau nyukurang, peruntukan bagi kaum perempuan, bagi anaknya. Kemenakan perempuannya, maka secara bersamaan sesungguhnya juga dari segi manfaat pada akhirnya dia juga, karena memang yang sejahtera itu kemudian anak perempuannya. Oleh si mama. Oleh mamanya, mama anaknya gitu ya. Dia juga punya kemenakan di rumah adik perempuannya. Baik. Pendidikan memang perempuan. Baik. Mak, aku tambah apa mau kata-kata yang mau makin semakin sengit ini saya lihat Mak ya. Ada dua sisi yang saya lihat ini sangat dibilang kontradiktif enggak juga, tapi butuh penjelasan. Satu sisi begitu mulianya nilai matrilineal terhadap perempuan ya. Dan itu dibuktikan hari ini sepertinya sampai ada perlindungan perempuan gitu ya Mak ya, dan sampai ada emansipasi wanita. Artinya Minangkabau sudah jauh hari ternyata punya kelembagaan perlindungan perempuan, dan sudah dari jauh hari ternyata perempuan berada di posisi yang tinggi gitu ya. Tidak butuh emansipasi lagi. Artinya sudah diposisikan tinggi gitu ya. Nah,
Jadi tapi balik lagi Mak, bahwa dalam kehidupan sosial itu kan ada dua jenis, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, tadi Pak Hasan sempat mengatakan bahwa laki-laki itu pelindung, penjaga, ya kan, penukuk kalau kurang istilahnya, kalau senteng, istilah penambah lagi. Nah, sudah dia tidak diberikan hak penggunaan, dia nambah lagi Mak. Nah ini kan gimana nih mendudukkan logikanya Mak Kari, silakan. Iya. Awalnya kita harus pahami dulu bahwa matrilineal Minangkabau itu tidak sama dengan matrilineal yang ada di dunia ini. Bedanya, Mak? Secara teori tadi udah katakan bahwa dari garis keturunan ibu, ya, seakan-akan tidak ada jejak tapak ayah dalam keturunan. Seakan-akan ya? Iya. Ya. Karena hanya ibu saja. Ibu saja. Jadi sekarang dia punya suami. Lalu meninggal suaminya, hapus dia. Karena tidak ada garisnya. Yang suaminya nih? Ya, hilang. Oke. Suami baru lagi, enggak juga di dalam itu. Iya. Nah, di situ bedanya Minangkabau melihat matrilineal. Makanya tidak bisa melihat kebudayaan Minangkabau itu dari teori barat saja. Harus dipahami kepada substansinya kebudayaan Minangkabau. Maka kita memandang ilmu itu tidak menjadi rujukan utama yang tadi teori-teori itu, tapi menjadi bagian untuk memperkaya dan memperluas cara pandang kita terhadap budayaan. Oke. Nah, gimana Mak Panam? Nah, di dalam matrilineal Minangkabau itu disebutkan bersuku ke ibu. Artinya garis keturunan itu ke ibu dengan identitas suku. Oke, ya. Bernasab ke ayah. Bernasab ke ayah. Oh, gitu. Artinya secara suku memang diambil keturunannya dari ibu. Tapi secara nasabnya ke ayah. Sehingga namanya nasab itu bako induk bako. Dalam fungsi adat pun antara bako dan pihak ibu itu punya jalinan fungsional. Misalnya ketika ada anak dari ibu ini, kemenakan dari mamaknya dari rumah gadang ini, mau menikah. Iya, yang perempuan nih. Yang perempuan. Ataupun menikah dan meninggal. Ya. Itu ditunggu dulu pihak bako datang. Oh. Pihak dari laki-laki ini ya? Iya, ayah itu. Pihak ayahnya. Bako ya. Yang kita dari rumah gadang itu yang namanya anak pisang. Anak pisang ya. Pisang ini bako. Jadi antara hubungan bako dan ibu kita itu diatur fungsinya dalam adat. Ada hubungan-hubungan itu. Pai babako dulu sebelum menikah atau barale itu turun dari rumah bako. Dari rumah bako. Artinya bako ikut serta dalam memulai hubungan keluarga ini ya Maya. Karena tidak mungkin anak itu hadir karena perempuan ayah. Iya, tanpa ada ayahnya. Iya. Ayahnya punya keluarga juga. Di situ bedanya. Minangkabau kalau dari perspektif ilmu matrilineal itu berarti matrilineal plus. Iya. Atau matrilineal Minangkabau. Harus dibunyikan gitu ya, Mak ya? Tidak sama dengan pendapat-pendapat mereka itu. Yang hanya habis pada lini, hanya garis ibu saja ya. 39 suku bangsa di dunia ini yang tercatat menganut sistem kekerabatan matrilineal itu. Yang terbesar adalah Minangkabau. Dan bertahan hingga hari ini. Bertahan. Di Indonesia ini ada 5. Ada 5. Di India itu ada 6 atau 7. Iya. 6. Di Afrika itu sekitar 7. Di Cina ada 1. Di Amerika ada beberapa. Suku Di Inka. Eropa juga ada 1. Jadi matrilineal itu kalau dari garis keturunan ibu diambil turunannya tidak hanya Minangkabau. Tapi memang Minangkabau yang terbesar. Penganutnya itu. Nah,
Lalu itulah saya mau menegaskan matrilineal Minangkabau tidak persis sama dan tidak bisa diklaim sebagai semana yang disampaikan adalah pakar-pakar teori itu. Oke, kita setuju kalau garis ke ibunya, tapi kita bersuku ke ibu. Bernasab ke ayah. Gitu. Makanya kalau menikah anak kemana-mana, tetap ayahnya yang menikahkan ya, bukan mamanya ya, bukan mamanya. Oke, itu membuktikan kalau peran suami atau laki-laki, laki-laki tetap ada eksis gitu ya, Mak ya. Ya. Oke. Itu. Kemudian masalah sepertinya laki-laki ini tidak punya harta. Harta itu, Mak. Dan itu menjadi gimmick di luar, Mak. Laki-laki Minangkabau ini agak miris lah gitu ya, kan gitu ya. Jadi laki-laki itu menjaga keutuhan, kenyamanan, kekerabatan di kaumnya atau di sukunya. Ya. Ketika dia sudah menjadi mama. Tidak hanya jadi mama. Oh. Ketika dia masih bujang pun, Iya. dia wajib. Dia wajib menjaga saudara perempuannya. Saudara perempuan. Wajib ya? Wajib itu. Dan kenapa mereka menjaga perempuan, menjaga ibunya? Karena apa? Karena perempuan itu adalah limbago bagi keturunan berikutnya. Limbago ini sama lembaga nih, bukan? Tidak. Oh, Limbago itu adalah semacam biji atau tunas yang akan tumbuh. Oh, kalau di biologi ini nggak salah lembaga bunga ya, Mak ya? Iya. Di beras juga ada bagian yang sedikit itu. Iya. Itulah cikal bakal tumbuhnya. Orang Minang memelihara limbago itu. Kalau orang Barat mengatakan kalau rusak perempuan itulah tonggak dunia. Iya. Kalau runtuh perempuan, runtuhlah Dunianya, iya. Orang Minang sudah melaksanakan itu. Iya. Perempuan itu limbago ya, cikal bakal ya, Mak ya. cikal bakal keturunan. Kalau dia baik, Maka baiklah maka baik keturunannya. Jadi tidak hanya persoalan harta, lebih dari itu. Orang Minang itu menjaga dan mempertahankan peradaban yang baik dan keturunan yang baik ke depan. Oke. Tidak sekedar persoalan harta. Artinya ketika kita kembali ke laki-laki, Mak, laki-laki ya, kita walaupun bicara matrilineal, tapi laki-laki sepertinya kita jadi sentral juga, karena memang di situ terlihat gitu ya, seakan-akan, dan mungkin gimmick di luar saya bilang gitu, seakan-akan Minangkabau lebih cenderung kepada wanita ya. Ini yang mau saya itu sampai Bunda Kanduang ada, Bapak Kanduang nggak ada, Mak? Bunda Kanduang tersendiri. Iya. Jadi laki-laki itu ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Iya. Perintah. Berarti pemimpin ya, kaum. Dan kejadian perempuan pun dari tulang rusuknya laki-laki. Iya. Nih cerita ke hulu nih, Mak ya. Minangkabau itu nggak bisa. Iya. Landasan kita mulai. Oke. Maka kalau bagian dari dirinya yang menjadi perempuan, wajib ada pelihara. Wajib tidak dilindungi. Iya. Filosofis sekali ya. Budaya Minangkabau. Iya, betul. Dasarnya adalah kitab buka. Oke, baik. Laki-laki itu diberikan kelengkapan sesuai dengan bebannya. Sesuai dengan bebannya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberikan beban kepada insan itu kecuali apa yang sanggup. Baqarah ayat terakhir. Apa bebannya? Beban untuk mencari kehidupan, beban untuk memikul yang berat. Maka tulang dalam pangkare yang ada di laki-laki itu memang lebih kuat daripada perempuan. Demikian kejadiannya soalnya. Tubuh pun laki-laki itu disesuaikan dengan bebannya itu. Makanya kalau laki-laki itu tubuhnya itu
pinggulnya besar, itu sebetulnya tidak cocok dilihat karena perempuan memang diciptakan seperti itu karena untuk mereka akan melahirkan. Untuk menampung rahim nih ya. Melahirkan. Ya. Kita tidak. Nah, untuk menjemput janji dan fitrahnya itu dia harus mandiri. Karena dia ar-rijal. Rijal yang memimpin. Memimpin. Bukan soal laki-lakinya. Soal kepemimpinannya itu. Untuk memimpin dia harus kuat. Oh, gitu ya. Untuk memimpin lebih cenderung ke sini daripada ke sini. Iya, sepakat. Tapi untuk membesarkan anak, bentuknya ke sini. Perempuan lah diberikan porsi yang besar. Bagaimana kasih sayangnya, kelembutannya. Kalau ayah, ya memang sesuai dengan beban. Karena dia akan fighting di luar ya, Mak ya. Karena memimpin itu lebih banyak ini. Iya, baik. Walaupun tidak melepaskan ini. Nah, ketika itu pernikahan, maka saling melengkapi. Ya. Jadi walaupun matrilineal itu menempatkan porsi perempuan sebagai fungsi sentral gitu ya Pak Hasan ya, Mak ya. Iya, tapi tetap ada semacam bahasa sekarang apa ya? Ada kolaborasi ya, berbagi fungsi. Ya, tidak ditinggikan, tidak direndahkan. Fungsi sebagaimana fitrahnya. Jadi kesetaraan bahasa sekarang. Itu kesetaraan ya. Ada satu hal lagi yang saya ingin tambahkan tentang Rang Sumando. Rang Sumando itu adalah laki-laki yang menikah dengan pihak rumah gadang. Maka dia Sumando untuk mengenai itu. Dia dikatakan Abu Datik Tunggu. Iya. Untuk persoalan harta pusaka. Oh, iya. Bukan tidak boleh berperan dalam pendidikan anak. Tapi dia tidak boleh ikut campur dengan harta pusaka istrinya, keluarga istrinya gitu ya, Pak ya. Itu yang Abu Datik Tunggu ya. Sebagai bapak biologis, dia punya tanggung jawab, punya akhirat. Baik. Anak di pangkujo pencarian. Sebagai bapak sosial. Dia sebagai mama. Iya. Dia sebagai mama punya tanggung jawab yang berbagi dan estafet dengan ayah. Iya. Kalau masih kecil dilengkapi oleh ayahnya, tanggung jawab ayahnya. Ketika sudah besar, antara ayah dan ibunya bersinergi dengan mama untuk memperkenalkan anak kepada kehidupan sosial. Itu yang saya pahami. Tentang bagaimana peran itu dan itu sudah berjalan. Sudah berjalan ya, Mak ya. Ya, silakan Pak Hasan. Sebenarnya kan kalau di Minang itu kemuliaan suku itu, kaum itu sejauh kemuliaan suku atau kaum itu sangat ditentukan dari sejauh mana mereka kemudian mampu memuliakan perempuan ya. Banyak masalah, banyak problem kaitan dengan kaum bisa diselesaikan dengan cepat, tapi kalau sudah perempuan yang dicederai itu ya, dipermalukan, itu ribet masalah. Iya. Kemudian mengambil peran dalam mengembalikan marwah itu kaum laki-laki. Dan tidak berarti perempuan itu adalah yang punya hak otonom menerima warisan. Iya. Warisan. Jadi dia bukan memiliki bahasanya ya, Mak ya, apa ya? Ada aturan yang mengatakan harta itu jatuh ke perempuan untuk menguasai. Yang ada itu difungsikan, dipelihara dipakai oleh perempuan. Laki-laki itu menyerahkan itu karena perempuannya lemah. Iya. Dan limbago yang harus dijaga. Maka difasilitasi. Baik. Bukan berarti laki-laki tidak punya. Baik. Berarti bisa ditarik benang merahnya nih saya melihat nih, Mak ya, bahwa ternyata matrilineal Minangkabau itu adalah menempatkan perempuan sebagai limbago dan memeliharanya, melindunginya. Nah, dan untuk melindungi melihara ini disinilah peran laki-laki itu ya, Mak ya. Diberikan. Iya. Baik. Bukan untuk dijual oleh perempuan. Keputusan tetap saja. Tetap di laki-laki sebagai pimpinan gitu ya, Mak ya. Dan tetap bersinergi. Bersinergi. Sudah ada fungsinya masing-masing,
orang Minang menjalankan fitrahnya dengan cara kearifan lokal. Oke, jadi ada sinergitas nih ya, sinergitas antara perempuan dan laki-laki ya dalam melanjutkan matrilineal ini oleh perempuan dijaga oleh laki-laki. Sedangkan Nabi saja sebagai laki-laki bersinergi ikut loh mencuci, ikut membantu rumah tangga. Jadi jangan dianggap oh itu urusan bersih. Iya. Jangan, keturunan ini tanggung jawab kita berdua. Iya, oke, baik. Baik, Pak Hasan, Mbak Kari, sepertinya tanpa terasa nih, Mak, pembicaraan kita udah kata 1 jam nih, Mak. Inilah Minangkabau. Kalau saya begitu, Mak, semakin bagian ya, itulah bagian Minangkabau. Semakin diselami, ya, semakin dalam. Minangkabau itu soal kehidupan. Soal kehidupan ya. Minang itu kan balik ke ungkapan. Pandai membaca nantasure. Iya. Menyimak nantasire. Iya. Manampak puluh nantasurua. Minang itu kalau dibalun sebalun kuku, jika dikambang seleba alam. Iya. Sagadang bijo labu, bumi jo langit. Wah, luar biasa nih Pak Hasan. Iya, memfungsikan antara pikiran dengan perasaan. Ya. Maka muncullah akal di situ sebagai instrumen untuk memilih yang baik atau yang buruk. Jadi raso dibawa naik, pariso dibawa turun. Untuk menentukan pilihan. Yang memilih itu akal. Baik. Walaupun punya pikiran, belum tentu orang itu berakal. Mampu memilih yang terbaik. Jadi sepertinya memang Minangkabau selalu berpasangan ya, Mbak. Selalu ada kolaborasi dan sinergitas. Kalau perempuan sebagai limbago itu bersinergi dengan laki-laki sebagai penjaga ya, Mbak ya. Akal pun bersinergi dengan perasaan gitu ya. Di Al-Quran itu tanyalah ke ustadz itu segala sesuatunya ada pasangan-pasangan. Pasangan sekali. Alam terkambang, jari guru. Itulah Minangkabau. Baik, Mak Kari. Alam itu juga bagian daripada ayat-ayat Allah yang tercipta ya. Tercipta. Oke. Itu bagian dari Al-Quran. Dan juga adalah tanda-tanda ayat-ayat. Maka lebih dulu daripada Al-Quran itu tanda-tanda di alam. Jadi lama Pak Hasan, ini kok ibarat kata kalau pergi ke pasar dan dibawa pulang. Iya. Ibarat kata nih Pak Hasan ya, kalau kita ibarat mau ke pasar nih ada dibawa pulang ya. Jadi ada mungkin buah tangan atau apa simpulan lah. Ada lagi yang mau dibawa pulang. Kira-kira tentang matrilineal ini Pak Hasan. Pak Hasan memandangnya secara simpulannya seperti apa Pak Hasan? Yang pertama memang matrilineal itu sebuah sistem nilai, sebuah sistem yang kemudian mengarahkan perilaku pemiliknya, penganutnya itu satu ingin terus berupaya melindungi, merawat, menjaga marwah dari kemuliaan perempuan itu. Yang kedua, matrilineal itu sesungguhnya ingin menekankan bagaimana kaum laki-laki memiliki tugas tanggung jawab yang besar dalam penjagaan dan itu pemeliharaan itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin balik sedikit ke apa yang kemudian dimiliki oleh Balai Pelestarian Kebudayaan. Cita-cita itu memang Pak Kari, Pak, pusat data dan informasi matrilineal itu kita terus berbenah, memang menjadi salah satu sentra ketika masyarakat orang luar ingin tahu tentang Minangkabau. Kita punya 4 sentra ini studio mininya PDIM, ruang pameran, ada perpustakaan di lantai 2, juga ada ruang pertunjukan yang tertutup dan yang terbuka di bagian depan. Dia memang sebagai pusat layanan data dan informasi matrilineal dekat sesungguhnya dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Berarti tinggal lagi pertanyaannya, sejauh mana kita bisa membawa masyarakat ke sini. Nah, orang gitu ya. Atau mengantarkan ini ke masyarakat. Baik, Mak Kari mungkin non kerja pulang, Mak. Kita jangan latah mendefinisikan kebudayaan di Minangkabau ini dengan ilmu yang bukan dari pemahaman keminangkabauan. Banyak orang semakin pandai,
sekolah tinggi, tapi hanya sebatas melihat persoalan secara ilmiah, melihat apa yang ada, yang bisa diteliti dan bisa diteliti lagi. Itu kan syarat ilmiah. Ya. Rujukannya adalah teori-teori yang bukan dari Minangkabau. Maka kita harus arif itu, segala yang teori-teori itu menambah Berkaya dia. titik kita mendalami Minangkabau. Iya. Minangkabau ini harus dilihat, dianalisa, dan lalu difungsikan melalui lembaga-lembaganya. Kalau tidak berfungsi, maka dia akan tersimpan di dalam cerita-cerita dan fantasi masa lalu. Tidak ada manfaatnya. Sama juga dengan BPKI. Kalau semua yang mereka simpan ini hanya untuk dinikmati sendiri, Iya. tidak berfungsi dan ditransmisikan Ke masyarakat. ke masyarakat, maka dia ada tidak berguna. Ibarat sebuah menara gading ya, Mak ya. Yup. Bukan sebuah menara air. Dia bermanfaat. Bermanfaat untuk Menara lingkungan. gading penyangkut- Kilauannya luar biasa, Mak. Menara gading itu keren luar biasa apalagi karena Bali, tapi masyarakat hanya bisa melongo melihat. Wah, cantiknya. Gitu ya, Mak ya. Baik, Mak Kari dan Pak Hasan, terima kasih atas layanannya Pak semuanya, dan terima kasih juga atas informasinya. Mudah-mudahan kedepannya BPK ya, dan data Pusat Informasi Material itu akan bisa menjadi menara air tentang kematerialan Minangkabau bagi masyarakat Minangkabau Juga sendiri. tentang Kebudayaan. Oke. Kalau itu Pak, kami terima kasih Pak ya. Kami pamit langsung Pak ya. Nah, iya. Pak Kari juga Mak, makasih banyak Mak. sampai kan? Sampai. Oke.